Ya buat gue semua pekerjaan tuh pasti taihen sih. Apapun pekerjaan ya, kayak maupun misal Kaigo ya gue Kumiai atau TSK juga taihen banget, dan banyak yang nggak sadar lu pada ya gitu. Ini nonton. Itu jeratan hati banget tuh. Gue pernah dapat yang bosnya malah kalau misalnya jawaban template kayak gitu malah dikerjain sama bosnya. Oh iya. Serius. Diapain? Jadi kayak misalnya nanya, katanya saya suka pengen pindah ke sini karena lemburnya banyak gitu, misal gitu. So, pengen ini. Oh iya, terus kalau misalnya saya lemburnya 100 jam di sini, nggak apa-apa kamu. Jangan kebanyakan. Tadi katamu nggak apa-apa. Dayu butuh itu nih, gitu. Tapi sebenarnya gini ya, kalau Chosoto Tansho itu sebenarnya salah satu sebagai recruiter, ya atau sebagai yang pewawancara, itu gue capek dengernya sih. Karena terlalu banyak, kadang-kadang banyak yang template gitu. Walaupun sekarang udah agak berkurang ya. Waktu saya Chosho itu paling sering itu adalah Tashiwa Gambareru Kara Ishokenme Shigoto Yareru gitu istilahnya. Bisa rajin lah, Ganbaru lah, apa. Tansho-nya tuh paling sering itu, yang paling Tansho yang paling bikin gue muak adalah ada pelupa. Gue begitu dengar kita, gue tutup poinnya, gue tanya, ada yang lain gak sih kekurangan kamu selain itu? Satu tips yang menurut gue lo harus hindari nanya ke perusahaan adalah, nah, hari ini benar-benar sedap nih guys, karena kita mau buka-bukaan bumbu dapur tentang interview buat visa TG. Gimana caranya biar lu bisa lolos mulus gitu. Nah, di studio hari ini ada Ko Daniel, seorang podcaster. Podcastnya namanya Diaspora Clustery. Betul. Dan juga sekarang kerja di dunia TSK sebagai TSK betul, gitu ya. Yeah. Nah, jadi kan karena visa TG ini lagi rame gitu kok. Terus kalau misalnya mereka interview kudu nyiapin jawaban kayak gimana, itu kita hari ini mau share, kita mau buka-bukaan gitu intinya. Ya kalau gitu ya anggaplah lu pengen ngelamar gitu ya. Boleh. Ya, jadi gitu gue ya. kandidat gitu ya. Ya gue pengen tahu aja gitu maksudnya biasanya kayak gitu gimana ya. Boleh, simulasi. Oke. Ya jadi mungkin kan karena disclaimer dulu ya, mungkin karena kebanyakan dari luar ya, misalnya dari Indonesia kan pengen ke Jepang sesuai dengan hashtag kabur aja dulu yang sempat viral, meredup, lalu kemudian naik lagi karena sebuah statement yang tidak usah dijawab statement yang mana dong. Bahaya soalnya. Ya akhirnya jadi karena itu kebanyakan dari Indonesia. Mungkin yang pertama gue tanyakan adalah oke, langsung aja, naze nihon e ikitai desu ka? Kenapa Anda pengen ke Jepang? Itu udah pasti. Coba kenapa kalau misalnya itu? Gue tahu nih, kalau gue tergantung jawaban lu nih, bisa lolos atau kagak nih, tergantung jawabannya kayak gimana nih. Coba deh. Watashi wa anime ga suki desu. Gua suka anime gitu. Dagara Konoha ikitai desu. Konoha ikitai. Gue pengen ke Konoha gitu. Tapi Anda kan di Konoha juga dong tinggal ya kan? Oh iya. Pindah cabang ya. Pindah cabang gitu. Kayak Migacoan, pindah cabang. Oke, suka anime. Ya nggak ada masalah sih. Cuma mungkin kedepannya mungkin bisa lu tambahkan juga gitu kan. Kenapa alasan pribadi gitu kan, misalnya gue pengen ke Jepang itu karena di Indonesia itu susah cari kerjaan. Misalnya Indonesia nangka shigoto sagashiteru no ga muzukashi kara desu gitu kan. Kalau enggak pengen, nah ini yang paling sering banyak orang salah kaprah bahasa Jepang ya, pengen memperbaiki ekonomi keluarga gitu kan. Kadang-kadang orang tuh banyak banget tuh sering bilang tuh kazoku no keizai o tasuketai. Padahal tidak seperti itu, walaupun di bahasa Indonesia kayak gitu ya. Jadi bilang aja kazoku o sapotoshtai atau kazoku no seikatsu o sasaetai gitu aja sih. Kalau gitu. Jawabannya misal berdasarkan kondisi kita tadi, misal okane ga nai tteu, sorry itu apa ya, masih baka desu. Iya, jodan. Maksudnya gini loh, maksudnya kayak ya sebenarnya kalau masalah uang kan semua juga pengen kan, karena kayak gitu. Itu maksudnya untuk yang sudah pasti mah nggak usah ngomongin lah. Tapi mungkin kata-katanya bisa lu modifikasi aja gitu. Jadi misalnya, karena gue pengen, ketimbang lu bilang lu pengen uang, langsung aja to the point, uangnya untuk apa? Misalnya kayak misalnya kazoku no seikatsu sasaetai desu, berarti kan buat bayarin keluarga. Atau misalnya terus terang aja, misalnya imoto no gagu hiho haraitai desu gitu misalnya ya. Itu maksudnya buat bahasa-bahasa Jepang yang simple sih kayak gitu aja sih gitu. Dan itu enough. Sore jubun desu ka? Is it already enough gitu? Ya setidaknya kecuali mungkin ada alasan lain kali, misalnya pengen menikahi bos anak Anda gitu. Oke. Ya terus ya mungkin kalau misalnya itu kan kalau misalnya yang dari Indonesia nih. Kalau misalnya yang dari sudah di Jepang kan pengen pindah perusahaan kan ada juga nih Tokutegi no satu kan Ichigo kan bisa pindah ya. Paling ya
alasannya gue tambahin lagi aja gitu kan, karena udah di Jepang kan gue nggak nanyain itu dong, jadi gue tanyakan ya, naze anata ga kono kaisha ni hairitai desu ka, shibodokinya apa, shibodoki kan keinginan untuk ngelamarnya apa gitu, tanya gitu. Ya gue tanya misalnya, nande anata ga kono kaisha ni hatarakitaii desu ka gitu. Omoshiroi so to omoimasu. Karena kelihatan menyenangkan. Ya, tidak begitu dong. Gitu. Gua gak lulus gitu ya. Ya sebenarnya alasan apapun mah ya kembali lagi kan kadang-kadang suka ada alasan yang ini ya, alasan yang apa sih kayak to the point aja gitu. Karena gue pengen gaji lebih gitu ya. Sebenarnya nggak salah juga sih, tapi ya jangan kayak gitu juga. Ya kayak di Indonesia aja lah gitu, itu kayak misalnya gue tuh ngerasa tempat ini perkembangannya stuck gitu, jadi gue pengen pindah ke lebih baru lagi gitu. Atau mungkin kalau misalnya TG itu special case, ada kayak misalnya dia magangnya sudah mau habis gitu ya, gitu. Misalnya Gino Jishusei ga mau soro-soro waru kara nanka tokuteki no betsu no kaisha ni yaritai. Ya, atau atarshi keikeng o sumitai gitu kan, pengen nambah pengalaman kayak gitu aja sih, kurang lebih kayak gitu. Kalau semisal gue bilang dapat kenalan dari temen gitu, otomodachi kara shoukai shite moraimasu te, nanka shigoto ga sugoku omoshiroi te. Tadi kan gue bilang cuman kelihatan menyenangkan. Tapi gue ada statement nih dari temen gitu. Nah kalau kayak gitu, surprisingly setidaknya dalam kasus gue boleh. Gue udah berapa kali gue masukin kayak gitu, dan ternyata di Jepang itu juga orang dalam juga boleh-boleh aja sih selama kayak gitu. Iya, itu cukup membuka mata gue juga sih. Karena gue pikiran Jepang kan strict apa segala macam, ternyata kan di apa sih untuk orang dalam juga boleh. Misalnya gue bilang aja tutup poin aja, kenalannya si ini kenalan si ini, dan biasanya rata-rata sih kalau udah kenalan dari yang udah kerja di situ sih 98% masuk ya. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Sejauh ini sih ya masuk terus ya gitu. Oke. Gue gagalnya sekali itu cuma gara-gara akhirnya perusahaannya nggak nge-hire aja akhirnya gitu. Bukan karena orangnya jelek gitu ya istilahnya atau apa gitu sih. Oke. Ya santai aja, udah ngomong aja gitu. Ya pokoknya dikasih alasan yang lebih nggak cuma sekedar satu kata dua kata dong gitu kan ya. Ya pinter-pinternya lu ngomong aja dah udah gitu. Oke, kalau lain gue ada lagi pertanyaan lain nggak? Terus misalnya ditanyain gimana? Misalnya kenapa? Misalnya kan kalau misalnya yang lebih spesifik, misalkan kadang-kadang ada juga tuh yang pengen pindah bidang tuh, ya kan? Pengen pindah bidang gitu kan. Nah, lu mesti pintar juga tuh ngejawabnya tuh. Misalnya lu sekarang kerjanya dari kerja mobil gitu kan, Jidosha Seibi, pengen pindah ke Kaigo gitu kan. Paling gue tanyanya banyak kenapa? Naze Kaigo no shigoto yaritai desu ka? Gitu. Kenapa menurut lu kenapa pengen jadi Kaigo? Nande anata ga Kaigo yaritai desu ka? Gitu. Kenapa kok gue pindah ke Kaigo? Mungkin karena kalau misalnya gue bilang ya di pekerjaan sebelumnya gue nggak suka gitu, terus gue liat temen gue kok kelihatannya menarik, tomodachi no shigoto miru to sugoku omoshiroi na to omo kara. Kalau gitu gimana? Ya kalau menurut gue mah sah-sah aja, cuma jangan gitu. Terlalu apa ya, kalau buat gue sih jangan terlalu jangan terlalu plek-plekan aja gitu. Paling bilangnya biar ada effortnya dikit tuh tambahin aja lah. Karena kan Tomodachi kan teman saya kerja di Kaigo gitu kan, terus lu belajar dari mana gitu istilahnya, terus lihat-lihat juga dari YouTube dan segala macam, dan ya menarik ya sudah gitu. Dan mungkin ya lu bisa tambahin tempat dikit aja lah, kayak misalnya saya suka ngerawat orang tua gitu. Oh itu gitu. Lebih masuk akal. Lebih masuk akal karena kan kerjaannya kan langsung gitu kan. Atau kalau misalnya dari Kensetsu gitu kan, konstruksi pengen pindah ke pertanian gitu kan. Nah ya, kalau misalnya gue menjelekkan bidang gue yang sebelumnya, misalnya tadi ya anggaplah gemba lah atau otomotif atau apapun, ima no shigoto wa taihen nande. Terus tapi kemudian dia bilang kalau gue lihat misal di Kaigo kelihatan menarik loh. Nah itu kan ada unsur negatifnya. Kalau kayak gitu gimana kok? Kalau gue ya, kalau gue sih jujur aja sih gue nggak akan nerima nggak nerima. Maksudnya mungkin bakal berat banget buat gue menerima itu sih, karena ya buat gue semua pekerjaan tuh pasti taihen sih. Apapun pekerjaan ya, kayak maupun misal Kaigo ya gue Kumiai atau TSK juga taihen banget, dan banyak yang nggak sadar lu pada ya gitu. Ini nonton. Itu jeratan hati banget tuh. Ya banyak yang ya itu kan apa sih taihen lah gitu ya, taihen. Kecuali kalau memang beneran taihennya semana dulu nih gitu. Kalau misal taihennya kayak misal gue pernah nemu kandidat nih yang kerjaannya katanya dia itu hampir nggak pernah ada istirahat, dan istirahat itu cuma 10 menit sehari. 10 menit satu hari. Oke. Itu kan memang nggak manusiawi ya. Dimanapun juga di kontrak juga nggak bisa. Ya itu gue setidaknya dengerin lah gitu, maksud gue itu ini believable lah gitu istilahnya. Atau kalau misal lemburnya gue pernah nemu kandidat yang lembur itu bisa sampai
70 jam sebulan gitu, dan duitnya banyak sih, tapi dia udah benar-benar lelah banget gitu, dan kelihatan lah dari cara dia ngomong udah kayak orang make kali ya. Udah ngalor gitu. Matanya udah nggak fokus, udah ngos-ngosan gitu kan. Kebetulan waktu itu gue interview pas dia lagi kerja gitu istilahnya, pas lagi istirahat tuh benar-benar udah, wah ini sih udah fix lah gitu, dan dia udah bilang udah deh nggak apa-apa deh sensei deh, yang penting gaji turun, yang penting bisa sehat secara mental sama fisik deh gitu. Ya gitu akhirnya. Kalau gitu kan special case ya. Tapi itu kan ketahuan dia bisa menjelaskan situasinya dengan benar gitu. Kalau cuma taihen lah semua juga taihen gitu istilahnya. Maafkan, berarti intinya bisa menjelaskan gitu ya. Selama lu bisa menjelaskan sih fine aja buat gue. Oke. Kalau yang lain gue coba ada lagi nggak yang biasa lu tanyain gitu? Kalau yang lain ya, misalnya kalau gue tanya nih, kalau paling gue tanya nih ya berapa lama lu kerja di Jepang, pengen berapa lama kan? Itu kan pertanyaan yang buat kalau buat yang di luar negeri kan biasanya gue tanya Itsumade donogurai nihon de hatarakitai desu ka gitu kan. Ya rata-rata sih ya mungkin buat aman doang kali ya 5 tahun kali ngomong ya. Karena kan TG1 kan 5 tahun gitu istilahnya. Mungkin dia pengen usaha dulu 5 tahun gitu kan. Cuma ya perusahaan Jepang kan mungkin kan kadang-kadang ada yang pengen kerja lama ya. Jadi ya jawab aja emang walaupun lo nggak tahu tapi kan optimis dulu lah gitu setidaknya gitu kan. Kalau magang, kecuali kalau magang kan emang udah 3 tahun kontrak kan. Beda kalau TG kan bisa pindah kapan aja. Cuma ya bilang aja Gonen gambarimasu gitu aja. Gonen gambarimasu. Kalau semisal gue bilang mada kangaerarenai desu kedo nagaku Nihon ni sumetai itu. Gue nggak tahu tapi gue pengen tinggal lama nih di Jepang. Nah itu kan berarti secara nggak langsung dia menunjukkan ada keinginan. Kalau kayak gitu gimana ya? Itu kalau buat gue kategorinya gambling. Karena tergantung perusahaannya. Karena gue pernah nemu perusahaan yang menerima anak dengan jawaban seperti itu. Tapi itu juga kondisi perusahaan beda, itu tergantung perusahaan ya, karena perusahaannya kebetulan udah capek. Ya perusahaannya sih waktu itu kalau nggak salah kerjanya berat, jadi dia itu banyak yang sering keluar, jadi dia udah capek dikibulin gitu loh. Maunya 5 tahun ternyata akhirnya dia cabut, karena banyak yang cabut di tengah-tengah. Nah ada satu anak ngomong yang kayak apa sih? Saya sih ya nggak tahu ya, tapi saya pengen lama, cuma setahun aja dijalanin lah. Kalau emang bagus ya kenapa enggak bisa lama gitu istilahnya. Ya cukup berani sih kelihatan dari mental anaknya sih kelihatannya. Akhirnya seperti yang sudah diduga, kabur. Gua kira kelihatan dari mentalnya sih panjang gitu ya. Ternyata enggak ya, kabur gitu. Itu seperti yang sudah diduga gitu. Ya karena mungkin dapat yang lebih baik gitu ya istilahnya. Terus apalagi ya paling pertanyaan-pertanyaan lain ya kayak yang paling sering ditanyain ya paling ya itu sih chosho to tansho, kelebihan sama kekuranganmu apa gitu. Coba sekarang gue tanya nih. Itu anata no chosho to tansho wa oshite kudasai gitu. Misal gitu kan kadang-kadang gaya perusahaan kan kadang-kadang begitu atau orang asing suka ngomong pakai bahasa Jepang yang N5 gitu. Anata no Anata no chosho to tansho oshite kudasai gitu. Coba. 仕事いつも何でも仕事が頑張ります。何時間でも仕事やります。Gua apapun semangat gitu. Gua kerja sampai berapa jam pun oke gitu. Kalau kayak gitu gimana? Oke, nggak masalah sih, paling ketawain. Oh iya. Salah mulu kok. Tapi kalau misalnya, karena apa ya maksud gue? Kadang-kadang kita kan nggak pernah bisa tahu ya, maksudnya kayak misalnya dapat bosnya kayak gimana. Kalau nanya, masalah kalau pertanyaan lu kira-kira kalau kayak gitu diapain ya? Gue pernah dapat yang bosnya malah kalau misalnya jawaban template kayak gitu malah dikerjain sama bosnya. Oh iya. Serius? Diapain? Jadi kayak misalnya nanya, katanya saya suka pengen pindah ke sini karena lemburnya banyak gitu, misalnya gitu. So, ini kan. Oh iya, terus kalau misalnya saya lemburnya 100 jam di sini, nggak apa-apa kamu. Jangan kebanyakan. Tadi katamu nggak apa-apa. Daijoubu to itten desu. Ya sebenarnya sih kalau untuk chosho tansho, terus sekarang kekuranganmu apa? Anata tansho wa? Nai desu. Gua nggak ada kekurangan. Ya, gue tidak menerima ya. Oh, tidak menerima. Tapi sebenarnya gini ya, kalau chosho to tansho itu sebenarnya salah satu sebagai recruiter ya, atau sebagai yang pewawancara, itu gue capek dengernya sih. Karena terlalu banyak, kadang-kadang banyak yang template gitu. Walaupun sekarang udah agak berkurang ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa yang kayak misalnya kayak waktu saya chosho itu paling sering itu adalah gambare watashi wa gambareru kara ishokenme shigoto yareru gitu istilahnya. Bisa rajin lah, baru lah, apa segala macam. Ya kayak gue tadi gitu. Ya, kalau tansho-nya tuh paling sering itu yang paling bikin gue muak adalah ada pelupa. Kata-kata wasure poi nanode semua memo torimasu. Maksud gue wasure-chan desu. Itu udah apa kayak gila, itu udah
Gue begitu dengar kata, gue tutup poinnya, gue tanya, ada yang lain gak sih kekurangan kamu selain itu? Gue tanya kayak gitu sih, karena maksud gue gini loh, emang sih nggak usah jujur banget, tapi ya nggak template juga lah gitu loh. Apa kayak misalnya ya, misal kalau kelebihan lo nih, kalau di Indonesia kan sekarang even interview di Indonesia pun juga kadang-kadang kan suka di crafting gitu kan. Kayak misalnya kelebihan lo apa sih? Kelebihan gue adalah orangnya itu teliti. Jadi saya pastikan kerjaan saya tuh nggak ada yang salah karena saya komakai banget gitu istilahnya. Kekurangannya apa? Ya disambungin sama kelebihan, tapi karena saya selalu teliti dan kadang-kadang komakai, itu kadang-kadang sering lama kerjanya. Kayak gitu aja. Tapi kalau kayak gitu kan gimana ya kok? Secara nggak langsung kayak ada after effect-nya dong. Kayak gitu beneran ini orang bisa kerja atau enggak, kan jadi simpai ya. Gua agak ragu gitu, enggak lah. Ya itu kembali lagi tergantung dari cara ngomong lu juga sih. Kalau gitu semisal sudah selesai pertanyaan atau gimana, biasanya dari perusahaan gitu ada nggak sih? Biasa sih terakhir yang paling bukan yang paling krusial sih enggak, tapi biasanya perusahaan akan menutup dengan Jakuni itu Takarashi semua nggak harimas ka gitu misalnya gitu. Kalau misalnya gue bilang gue nggak ada pertanyaan, gue semua udah clear, apakah itu bagus gitu? Agak bingung ya, karena gue menemukan beberapa kandidat bilang daijoubu desu. Pertama kalau misalnya mensagenya udah kelamaan kali udah jelasin semuanya gitu kan, ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi kalau mau nanya, misal ya misal coba. Misal gue tanya ya, kalau gue nyari duit lembur gitu. Jadi ikagetsukan dono gurai zangyo jikan ga arimasu ka? Jadi sebulan ada berapa jam overtime gitu? Ya nggak apa-apa kok, nanya aja gitu segala macam. Tapi yang bikin kesel itu kalau udah ditulis di job offernya, di Kyujin Joho-nya, ya jangan lu tanya lagi. Itu kan problemnya yang bikin kesel kan di situ. Darurat membaca kan. Darurat membaca. Iya. Kan lu tanya aja gampang aja, misal dari apartemen ke Kaisha berapa lama gitu segala macam. Tapi kalau bisa sih jangan tanya. Satu tips yang menurut gua lu harus hindari nanya ke perusahaan adalah satu, apakah ada senpai dari orang Indonesianya atau tidak di perusahaan Anda? Kenapa? Kenapa Karena kok harus hindari? Lumayan menciptakan presiden buruk ya. Kesannya pasti akan ditanya lagi gitu. Inai desu daijoubu desu ka? Gitu. Pasti ditanya lagi. Pasti akan menimbulkan kesan kayak misalnya lu kalau misalnya ada orang Indonesia itu nggak mau kerja gitu. Dan itu nggak jarang orang menolak. Maksudnya nggak jarang kandidat mengundurkan diri karena nggak ada senpai Indonesianya, nggak ada senpai gaijinnya lah gitu. Oh gitu. Jadi mereka memang cari perusahaan yang ada senpai gaijin atau bahkan orang Indonesia ya, gitu. Beberapa ada yang nanya kayak gitu. Jadi kalau bisa sih jangan nanya. Tapi kalau misalnya kita nggak nanya, nggak tahu, terus tiba-tiba masuk, ternyata nggak ada orang Indo atau nggak ada gaijin, kan keluar juga gitu. Terus gimana ya? Ya itu kan, makanya kan kalau di tempat gue kan pasti ada ininya, ada job offernya, job ordernya ada pasti. Dan pasti ya kok nggak apa-apa gitu. Pasti udah ada job offernya dan kenapa lu nggak baca gitu istilahnya. Gitu. Dan kalau misalnya emang nggak ada senpai Indonesia ya berarti emang lu nggak cocok aja gitu maksud gue. Tapi itu setidaknya maksud gue kalau misalnya kayak gitu tuh pasti udah jadi informasi dasar gitu loh. Nah, informasi dasar yang biasa tersedia di Kyujin Joho atau di lowongan pekerjaan itu biasa nggak usah lu tanya lagi. Kesannya tuh jadi kayak misalkan udah ada di sini, terus ininya lu nggak baca dulu atau apa gitu. Berarti lu selama ini ngelamar ke sini tujuannya apa gitu istilahnya. Itu kan kalau misalnya kan teman-teman misal yang untuk waktu berdoa gitu, oinori jikang yoi saremasu ka, itu apakah dikasih waktu untuk berdoa? Nah itu kira-kira oke nggak ya kalau ditanyain dari kandidat gitu? Itu sebenarnya malah perusahaan yang tanya sebenarnya. Karena dari beberapa orang kandidat sebenarnya banyak yang menyesuaikan sih gitu. Karena ya kayak misalnya mungkin yang buat yang muslim rata-rata mereka udah tahu lah, misalnya di kerjaan nggak boleh beribadah, ya udah berarti ntar di rumah aja gitu. Dan kadang-kadang kalau misalnya perusahaan nanya gini misalnya, kamu nggak apa-apa berdoa oinori jikang wa do desu ka? Itu bahkan perusahaan yang nanya. Karena mereka kan belajar pastinya kan. Tahu ya gini, di Indonesia, orang Indonesia mayoritas muslim kan ada jadwal sholatnya. Terus ada pas puasa gimana gitu. Paling sering tanya pertanyaan dua itu. Dan rata-rata kandidat sih ya sejauh ini berdasarkan fakta yang gue terima, mereka bisa menyesuaikan diri sih. Oh ya udah nggak apa-apa di rumah aja kok sholatnya kok. Atau kalau misalnya pas puasa ya udah saya siap-siap aja gitu puasa gitu. Nggak ada masalah, dan sejauh ini setelah 2 tahun gue bekerja tidak pernah ada masalah yang kayak gitu-gitu ya. Oh oke. Gitu. Very nice. Tapi kalau mau ditanya ya sih silakan aja gitu maksud gue. Cuma
Mereka perusahaan nanya kayak begitu karena justru mereka tuh menyesuaikan sama jadwal kerjanya gitu. Karena dan ya jujur sih, maksudnya di sini juga kedewasaan kita sebagai orang asing yang menerima perbedaan budaya itu diuji. Karena kan kadang-kadang kan mereka nanya kayak gitu, misalnya, wah kalau misal dikasih tempat buat berdoa gini, takutnya ntar jam istirahatnya makan waktunya lama, akhirnya nggak fokus kerja apa segala macam. Ya mungkin mereka nanya kayak gitu karena memang benar mau nanya aja sih, menyesuaikan, dan karena mereka tidak ada di budaya mereka. Yang kita juga sebagai orang Indonesia juga jangan langsung panas juga gitu istilahnya. Wah parah nih, gini segala macam ya. Saling mengerti aja lah gitu istilahnya. Ya Kaisya udah mau mengerti kita dengan cara belajar tentang budaya Indonesia. Ya kandidatnya bisa sejauh mana berkompromi gitu sih. Ya sejauh ini sih puji Tuhan sih ya pada bisa berkompromi ya. Oke. Berarti sejauh ini untuk yang itu clear gitu clear, ya. Clear. Oke. Nah kalau misalnya contoh soal cuti atau terakhir lah ya cuti atau semisal mau libur gitu ya. Dikasih libur berapa misal mau pulang Indonesia 1年間 Indonesia kairita ikai Indonesia kairitain desu. 直接1週間 totemo in desu ka? Gua pengen langsung ngambil seminggu nih gitu buat misal lebaran atau buat akhir tahun atau apapun. Gitu boleh nggak sih ditanyain? Nah, boleh. Tapi tips dari gue juga, lebih baik sebelum masuk kerja aja. Jadi kayak misalnya gini tuh, karena kalau sebelum masuk kerja lu request cuti, itu probabilitas keterimanya lumayan tinggi sih. Kayak misalnya contohnya, lu kan gue interview ke gue nih, misalnya lu bilang kata, saya nangka nyusasuru rumah ini, ichijiki kokushitain desu ka, sore de yoroshi desu ka, gitu kan, gitu. Oh ya nggak apa-apa selama belum masuk, tapi kurang lebih sebulan gitu kan. Biasanya sih anak magang ya, anak magang udah 3 tahun kan nggak boleh pulang tuh, pindah ke TG. Sebelum masuk ke TG kan ada sisa 2 bulan tuh, 1 bulan selisih lah buat ngurusin visa dan segala macam. Nah mereka biasa pakai itu untuk pulang. Nah itu biasa boleh kok. Nah justru kalau misalnya anak TG itu sejauh ini kalau cuti UQ ya 10 hari kan mereka dapat tuh. Tapi pada kenyataannya banyak juga yang susah dapat ya. Karena pekerjaan TG itu kan benar-benar kerja lapangan. Susah gitu, kalau misalnya ada satu kan bisa mengganggu keseimbangan produktivitas lah istilahnya. Jadi banyak yang susahnya cuti. Bahkan cuti itu dari jauh-jauh hari segala macam gitu. Beda lah sama kantoran. Kalau kantoran kan besok sakit tuh apa kan ya tinggal sorry bos saya cuti padahal interview di mana gitu kan. Kita kan nggak tahu. Sering terjadi di korporat. Tapi kalau misalnya kerja lapangan kan nggak kayak gitu. Maka dari itu kebanyakan silakan aja nanya aja, nggak apa-apa. Gitu kalau kata gue. Tapi ya kalau bisa sih sebelum masuk ya. Gitu. Dipastikan sebelum masuk gitu. Oke. Gua kira udah banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan umum yang kira-kira ditanyain buat teman-teman waktu Mensetsu TG gitu. Jadi buat teman-teman kalau yang nonton pengen tahu banyak kalau tips jawab ini gimana kok dan sebagainya, tanya aja langsung di komen. Nanti biar kami serahkan ke Ko Daniel buat bantu jawab gitu. Oke. Ya. Ya mau nyari job juga silakan, saya banyak ya. Cuma ya jangan kabur ya, udah gitu aja, oke. Dan jangan nge-WA jam 1 pagi. Ya. Ini curhat, ini bukan sesi curhat loh. Lumayan. Oh, lumayan. Oke. Kalau gitu makasih Ko Daniel sudah datang. Ya. Oke, sampai jumpa di episode Teks Recapkan selanjutnya.